Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan karena gaji staf SPGG atas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tertunda. Isu staf SPGG se-Indonesia belum digaji pun sempat ramai diperbincangkan di sosial media. Lebaran Hari Raya Idul Fitri tinggal beberapa hari lagi. Tapi ya lagi-lagi kita masih mendengar ini kewajiban pemerintah yang tak kunjung ditunaikan atau diselesaikan. Kemarin usai perkara THR ASN sama P3K disuarakan dan bergulir, atau bantuan Hari Raya Ojol ikut diperbincangkan dan dipenuhi, masih ada lagi nih yang lain. Kini giliran para pekerja program makan bergizi gratis. Itu belum pada nerima upah. Makin gak logis lagi nih. Lah kok gini amat ya, cara pemerintah bekerja, ngurus negara menjalankan kewajiban tapi melupakan kewajiban yang lain. Ini program andalan Pak Prabowo loh ini. Nah, meski diakui tidak semua dapur makan bergizi itu mulai pada awal Januari tahun ini. Ini kan beberapa. Itu beneran sudah jalan sejak awal. Tanggal 6 Januari itu sudah mulai bergulir program makan bergizi gratis itu. Sudah mulai ada siswa yang nerima makan bergizi. Meskipun ya masih banyak permasalahan di sana sini. Nah, di berbagai unggahan medsos terbukti banyak diomongin mereka itu belum gajian. Para pekerja ini, masa sih rakyat kerja dengan pemerintah atau negara kok bisa-bisanya belum gajian? Ini ceritanya piye ini? Yang kita tahu dan dengar, bukankah anggaran makan bergizi gratis sudah sejak tahun lalu disetujui anggarannya gede ini 71 triliun. Kemudian disepakati naik jadi 171 triliun alias ditambah 100 triliun. Bila sudah digedok sama DPR, apa masalahnya? Mengapa para pekerja dapur yang ikut mensukseskan program pemerintah, program andalan Pak Prabowo ini, kenapa tak juga nerima honornya? Kok bisa terlambat? Dan itu sampai 3 bulan loh. Itu yang ikut ngebantu menjalankan program pemerintah dia ini. Lah bagaimana sama rakyat yang nggak ada kaitannya dengan pemerintah? Oh, bisa dicuek bebek. Loh, tiap hari mesti ada saja perkara-perkara yang idealnya nggak kejadian harusnya. Tapi negara ini bisa terjadi. Loh, hal-hal aneh yang itu nggak masuk di akal ini. Beneran kelakon. Padahal para pekerja di dapur makan bergizi itu, atau istilahnya itu pemerintah itu SPPG, Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kebanyakan ya mergo kepepet. Nek ada kerjaan lain ya pilih kerja yang lain. Loh, Begawan berani bilang gitu. Iya berani. Kerja di dapur makan bergizi itu kerja kelawar. Apa kerja kelawar? Ya bengi melek awan turu gitu. Kayak lowo itu, kayak kelelawar. Pola hidup kayak kelelawar. Loh, dari aspek kesehatan itu nggak baik. Pasti nggak baik. Apalagi yang lansia seperti Om Begawan gini. Yang hampir-hampir. Tenan nih. Saya nggak ngapusin. Tanya aja sama dokter. Nah, kalau malam itu saatnya tidur, istirahat, tidak saatnya kerja, ya Tuhan tuh menciptakan manusia yang sistemnya bila malam itu mendetok sel-sel yang rapuh, mengembalikan sel-sel yang rapuh, yang lemah dan rusak, supaya detok tidak terganggu. Lah tubuh dan pikiran kita yang mesti istirahat, tidur. Lah kok buat kerja. Nah, otomatis sel yang untuk dibutuhkan permajaan di tubuh kita tidak bisa diganti. Lah ya bola ini. Akhirnya gimana nih? Lah, orang bekerja itu dimanapun ya berharap upah. Pasti. Ora enek gratisan. Lah wong relawan sing kerjane ubyang-ubyung mengharapkan sesuatu. Apalagi ini bekerja sungguhan. Bedalah sama ibadah. Harapannya dapat pahala. Nanti dipetik di surga sana. Nanti bila yang bekerja pada mundur loh, ini hati-hati loh. Mereka gak untuk upah nih. Pada gak mau kerja lagi, nyari gantinya juga susah. Terus ada pihak yang jadi tertuduh.
disebut mau menggagalkan program Pak Prabowo lah. Oh, yang ginian bisa beneran terjadi. Nah, ini kan salah pemerintah sendiri yang tidak segera memenuhi upah para karyawan ini. Wis genah hil yang mustahil nih. Sesuatu yang sangat brutal ini. Lambut kawe kok ora bayaran. Ya minimal telat ya sesasi atau terlambat atau 3 bulan. Ini Om Begawan nggak ngarang ini sebab kepala BGN, yakni Pak Dadan Hidayana itu ngaku sendiri. Ya alasannya seperti biasa, perkara administrasi, proses pembayaran. Lo mau urusan administrasi 3 bulan namanya gak rampung. Ini nyambut gawe apa do turu ini. Ini Pak Prabowo yang harus paham ini. Ini anak buahnya yang ora cetok ini. Sebenarnya nggak masuk akal juga sih. BGN punya tenggat waktu 3 bulan ora rampung beresi perkara administrasi. Loh kalau mau jujur, persiapan mereka sebelum menjalankan makan bergizi itu kan ada 4 bulan tuh. Kan itu harus dipersiapkan dulu. Ya ini para pemerintah yang ngurusin ini ora cetok ini. Males ini. Dan ini bisa kita tuduh sebagai orang yang mau menggagalkan programnya Pak Prabowo ini. Bisa ini. Bisa jadi tersangka nih. Nah total bila diakumulasi ngurus administrasi keuangan program makan bergizi itu kan 7 bulan nek ora rampung kuwi kira-kira lho. Nek ning perusahaan swasta ada direktur perusahaan yang ngerjakan bagian penggajian lebih setengah tahun ra beres. Kira-kira dipecat apa ditendiang. Ya juragannya mencak-mencak kalau seperti itu. Lu makin ke sini nih para pembantu presiden menunjukkan inkompetensi, ketidakmampuan dalam bekerja. Dan ini harus dievaluasi sama Pak Prabowo. Enggak bisa, enggak mampu ya direshuffle lah, beres. Masih banyak orang pinter. Lah ngompor saja protes ke saya loh. MBG baru jalan 3 bulan kok Begawan nyimpul ke 7 bulan. Gue salahku, enggak. Ayolah kita mesti cerdas dan jeli. Teliti dalam membedah sebuah masalah. Durasi 7 bulan atau waktu yang sudah dipakai BGN itu terhitung sejak Agustus tahun lalu loh, 2024 loh. Kok bisa sejak Agustus? Ya soalnya badan ini, lembaga ini yang ngurusin makan bergizi gratis itu dibuat, disahkan serta pelantikan Pak Dadan itu ya pas Agustus. Ya melantiknya memang Pak Prabowo. Dan sebagai lembaga baru, dia pasti ngerti toh. Tugasnya apa? Yang harus dikerjakan apa? Persiapannya apa? Loh di mana lembaga ini memang buat mengelola program pemerintah baru. Dan itu program andalan. Dari Agustus tekan Desember, kan ada 4 bulan yang bisa dipakai buat nyiapin segala sesuatunya. Termasuk administrasi. Tidak hanya dapurnya, ada peralatannya, SOP-nya. Lokasi mana duluan yang mau disasar, serta kebutuhan lain kan harus di mapping. Salah satunya ya perkara honor dan upah buat karyawan. Lah wong sing kerja di dapur makan bergizi ora diurusi ya. Sampai terlambat 3 bulan. Lah sistem administrasi pemerintah kan jelas semua itu. Regulasinya ada, aturannya ada. Lebih gampang itu. Yang bagian ngurusi juga ada, duitnya wis dicepake. Di pemerintah tata cara pengajuan pencairan anggaran penggajian, biaya operasional kan ada alurnya kabeh. Gampang itu. Bukan memulai baru. Logikanya kan begitu, masuk 1 Februari. Semua pekerja hingga vendornya langsung dibayar. Hitungannya kan gitu, genap sebulan bekerja. Ora 3 bulan terlambat. Ini berarti orang genah ini, cara kerjanya ini. Lu dapur-dapur penyedia makan bergizi itu memang bukan bawaan langsung atau secara struktural berada di bawah kendali BGN. Ini kan ada kontrak, ada perjanjian kerja antara pengelola dengan BGN. Mengapa dari semua kendala atau hambatan yang mungkin bisa menghadang hanya perkara upah pekerja yang nggak diselesaikan? Lah apa duitnya apa nggak ada? Kan wis jelas tuh alokasinya 71 triliun. Sehingga 1 Februari semua yang terlibat bisa terima pembayaran. Pemerintah ingat ini kalau kerja sama swasta. Selalu saja uangnya direndet-rendet. Entah pikirannya apa. Mau cari untung sendiri mungkin. Terus mau nyang-nyangan. Itu sudah bukan rahasia umum itu.
Kalau swasta minta bayaran dalam proyek-proyek, dingel-ngel. Bukan hanya makan bergizi gratis. Proyek-proyek banyak yang nggak dibayar oleh pemerintah. Wah, ini pemerintah yang menyusahkan rakyat kalau ini. Yang kayak ginian susah banget buat dipahami. Kok bisa buntet itu masalahnya di mana? Kok nggak bisa lancar masalahnya di mana? Kalau Om Begawan suudzon itu, masalahnya ya ingin punya keuntungan. Ingin mengambil sesuatu dari kerewetan ini. Iya enggak? Jujur aja. Lo apa enggak 71 triliun itu hanya klaim saja. Ngaku-ngaku padahal di rekening nggak ada saldonya. Om Begawan juga nggak tahu. Ini lembaga pemerintah loh, instansi negara loh. Masa nggak duit-duit sama sekali. Bila memang para pekerja belum menerima honor, itu staf sama petinggi BGN. Kan wis yodo bayaran toh. Nah ini kan kelihatan. Golek untungnya dewe tak. Golek penake tak itu. Para petinggi BGN. Mengapa pas 1 Februari nggak ditalangin dulu? Dibanjeli atau dipinjamin dulu? Supaya para pekerja, ini orang-orang swasta rakyat jelata loh. Yang bekerja mengharapkan upah. Kenapa dindende kayak gini? Kasihan mereka. Tapi pikiran para petinggi-petinggi BGN itu nggak sampai ke situ mungkin. Gimana rakyat mau dukung pemerintah? Wong yang bekerja buat pemerintah saja bisa-bisanya belum diganti. Keluar tenaga para pekerja dapur itu. Keringatnya, tenaganya. Sepertinya nggak dihargai sama sekali. Padahal semuanya sudah cemepak. Padahal ngopeni atau menjalankan dapur makan bergizi itu kerjaannya abot. Berat. Loh ini tak bayangke. Kaya kerja radio. Sebab mereka hanya masuk malam hari. Dari sore sampai subuh. Hampir nggak pernah tidur nek bengi itu. Karena menyiapkan pagi harus siap makanan. Ngeliepe nek bias siang itu. Bisa tidur itu karena mungkin masalah keluarga juga menunggu. Yang begituan itu dijalani tiap hari loh para pekerja itu. Kondisi tubuhnya apa nggak rusak. Lu para pekerja itu bersedia atau mau bergabung kan buat menghidupi keluarga. Ini karyawan staf BGN itu harus dievaluasi nih. Pak Prabowo harus mengerti dan paham ini. Termasuk kementeriannya ini. Terus nek ra bayaran ini para karyawan ini. Gimana nasib keluarga mereka? Ini bos-bos BGN ini zolim ini sama mereka. Mengerikan. Apa nasib anak-anak atau keluarga para pekerja MBG itu begitu tahu kerja tiap malam pulang pagi. Hampir 100 hari loh. Belum menerima upah. Mau sampai kapan kekuatan mereka? Ini juga mau lebaran. Para pekerja kan pengen beliin anak-anak sarung baju yang baru atau buat kebutuhan sehari-hari. Ini BGN ini zolim ini. Ini Om Begawan protes ini mewakili para pekerja ini. Yang terlambat bayarannya sampai 3 bulan. Kenapa Pak Dadan nggak nyarikan pinjaman dulu sebagai yang diberi tanggung jawab? Golek-golek ini utangan lah, kan bisa aja. Toh bila disilise, nanti pas APBN cair bisa dikembalikan lagi. 71 triliun. Bahkan 171 triliun dipersiapkan. Lu di mana perasaan bos BGN pada bawahannya kayak begini ini? Sudah banyak pihak loh yang mengungkapkan mau sampai kapan mereka bersabar. Malah ada pekerja yang mengaku dijanjikan THR. Alah, rasa nganeh-aneh. Selesaikan dulu kewajiban yang wajib dibayarkan para karyawan ini. Yang sunah-sunah bisa menyusul nantilah. Lu bisa saja loh di antara pekerja dapur. Itu ada buruh PHK dari pabrik. Dia berharap dan bersyukur bisa kerja kembali. Sehingga kebutuhan keluarganya tercukupi. Lah kok malah belum gajian. 3 bulan lagi terlambatnya. Apa gak nyekso itu? Lah ini DPR ini, wakil rakyat itu jomeneng wae kamu itu. Jangan hanya tidur aja. Jangan ngomong-ngomong, bengak-bengok, panggil itu. Kepala BGN itu melakukan investigasi. Masalahnya di mana sampai terlambat. Loh kalau perlu KPK, kepolisian atau kejaksaan bisa memeriksa, telusuri dan temukan yang buntu atau yang membuat pekerja belum digaji itu kesalahannya pada siapa. Apa duitnya rungene, apa kerjanya nggak bener, apa memang mereka mau cari untung. Nah, membaca atau menyimak penjelasan kepala BGN ini, ada masalah soal penggajian. Itu di soal status para pekerja. Ini kan aneh lagi nih. Katanya para pekerja itu masuk ASN atau P3K. Itu yang belum jelas. Lah 4 bulan kemarin tuh ngapain lu kerja?
Jawaban ini tak nilai, asal nyodorkan argumentasi yang ngawur. Ngebela diri sendiri aja. Berarti komandan BGN ini tidak paham mekanisme serta posisi orang-orang yang terlibat di proyek tersebut. Loh, ketika awal mulai dulu rencananya gimana? Kan sudah ditata itu, regulasinya ada. Loh, masalah ini apa sudah diidentifikasi, dimitigasi, dipetakan sejak awal. Sehingga tidak malah berlarut-larut kayak gini. Berarti Anda tidak kerja. Nah, kisruhnya para pekerja MBG pada rong dibayar, telat dibayar, makin mempertontonkan yang ngurus administrasi bukan orang-orang yang kompeten, yang bisa ngerti urusan-urusan teknis. Lo kan di kantornya BGN, yang membantu kepala BGN itu kan dudu pegawainya, sing nol prudel soal sistem pengupahan. Lo apa jangan-jangan bagian keuangan BGN belas rong mengajukan penggajian ini ke Kementerian Keuangan ini. Ini Mbak Sri Mulyani juga harus tahu ini. Ada apa ini, kenapa nih? Ribuan pekerja loh ini. Kenyataannya ya kayak begini ini, menambah deretan panjang. Cara pejabat negara kita nggak becus ngurus negara. Bukankah kebutuhan-kebutuhan yang merintangi mestinya segera diselesaikan dengan baik agar rakyat bisa sejahtera. Kewajibannya aja lah, tidak minta yang aneh-aneh rakyat itu. Model program atau pekerjaan yang dijalankan BGN itu tidak mengacu ke institusi lain. Nggak ada transaksi sama pihak luar loh. Semua langsung diurus sendiri, enak itu, gampang itu. Atau andai kata dalam pembelanjaan bahan baku, buat pembuatan makan bergizi, ada sangkut paut sama pihak luar, kan tetap tidak ada kendala untuk menggaji para pekerja karyawan dapur itu. Nggak ada masalah sebenarnya. Nah, topik hari ini makin memperlihatkan. Klaim yang dibilang Opung Luhut, bilang makan bergizi mengentaskan kemiskinan, itu ngaco, halu. Ngentasi kemiskinan dari Hongkong, iya. Ini pada nangis ini, ribuan karyawan ini. Belum terbayarkan sampai 3 bulan. Ya? Mengentaskan kemiskinan gimana? Lawang genah-genah pada belum digaji, diopah. Berarti makan bergizi itu menambah daftar orang miskin. Nah, iya toh? Ya jane wong pusat dong apa gawean ini? DPR itu yang ngapain? Kementerian ngapain itu? Tugas pemerintah itu meringankan beban rakyat. Yang terjadi malah nyekso rakyat. Remuk, buang-buang, remuk. Ini supaya bisa didengar oleh pemerintah. Dan saya doakan para pekerja bisa mencukupi dengan cara-cara yang lain. Sambil menunggu 3 bulan gaji yang harus dibayarkan oleh pemerintah untuk saudara-saudara saya yang menjadi karyawan di BGN. Gitu ya, salam kawan, salam ngompol, jangan lupa subscribe. Dadah.